Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kami dari tim Pro dengan penuh keyakinan mendukung MOSI. Di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperjelaskan beberapa kata kunci penting dalam MOSI ini. Yang pertama, daerah rawan bencana. Yang dimaksudkan dengan daerah rawan bencana adalah wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami bencana, baik karena faktor geologi seperti gempa bumi, kemudian gunung berapi, maupun faktor hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Artinya wilayah ini bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dikelola dengan kesiapan yang lebih baik. Kedua, memprioritaskan. Memprioritaskan berarti menjadikan sesuatu sebagai langkah utama yang didahulukan tanpa menutup kemungkinan adanya opsi lain. Jadi dalam konteks ini kami tidak menolak relokasi sepenuhnya, tetapi kami menempatkannya kepada opsi terakhir, bukan solusi utama. Ketiga, mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah upaya terencana untuk mengurangi resiko dan dampak bencana sebelum bencana itu terjadi, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, kemudian edukasi masyarakat, sistem peringatan dini, serta tata ruang yang aman. Keempat, relokasi. Relokasi adalah pemindahan masyarakat dari daerah yang rawan bencana ke wilayah lain yang dianggap aman, yang seringkali disertai perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hadirin yang kami hormati, Indonesia adalah negara yang tidak terpisahkan dari bencana. Kita hidup di atas cincin api, dikelilingi lautan, dan memiliki kondisi geografis yang kompleks. Maka pertanyaannya bukan apakah bencana bisa dihindari, tetapi apakah kita siap menghadapinya. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa bencana di Indonesia bukanlah kejadian langka, melainkan peristiwa yang terus berulang dari waktu ke waktu dengan dampak yang seringkali besar dan merugikan. Tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa dari dampak tersebut sebenarnya dapat dikurangi jika masyarakat dan negara memiliki kesiapan mental yang sama. Artinya permasalahan utama yang kita hadapi bukan semata-mata pada keberanian ataupun kesiapan bencana itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita merespon dan mempersiapkan diri terhadap bencana tersebut. Berikut adalah analisis mendalam argumen utama kami yang kami perkuat dengan logika dan penalaran yang mendalam serta contoh-contoh nyata yang tidak bisa kita pungkiri kebenarannya. Argumen pertama, yaitu mitigasi, ialah solusi paling logis dan realistis dalam menghadapi bencana. Hadirin sekalian, jika kita berbicara tentang kebijakan negara, maka hal pertama yang harus digunakan adalah logika dan realistis, bukan sekedar asumsi. Realitas yang tidak bisa kita bantah adalah bahwa Indonesia berada di wilayah yang disebut Ring of Fire, yang artinya aktivitas geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung api adalah sesuatu yang pasti akan terus terjadi, bukan kemungkinan tetapi kepastian. Artinya kita tidak sedang menghadapi sesuatu yang bisa dihilangkan, tetapi sesuatu yang harus terus dikelola. Disinilah letak kesalahan berpikir dan relokasi sebagai solusi utama. Relokasi berangkat dari asumsi bahwa resiko bisa dihindari dengan cara berpindah tempat. Namun pertanyaannya, apakah berpindah tempat itu artinya kita akan bebas dari resiko? Apakah wilayah baru benar-benar aman selamanya? Jawabannya adalah tidak. Bahkan banyak wilayah yang awalnya dianggap aman justru kemudian menjadi rawan karena perubahan iklim, urbanisasi, dan faktor lingkungan alam lainnya. Artinya jika relokasi diprioritaskan, maka negara akan terjebak dalam siklus tanpa akhir. Pindah, muncul resiko baru, pindah lagi, dan seterusnya. Ini bukan solusi, tetapi lingkaran masalah yang tidak pernah selesai. Sebaliknya, mitigasi hadir dengan pendekatan yang jauh lebih rasional. Mitigasi tidak mencoba menghilangkan bencana, tetapi mengurangi dampaknya secara sistematis. Mitigasi bekerja dalam 3 tahap: sebelum bencana, saat bencana, setelah bencana. Artinya, mitigasi adalah solusi yang komprehensif, bukan reaktif. Contoh konkretnya adalah kita bisa lihat daripada adalah negara Jepang. Jepang tidak pernah berkata, mari kita pindahkan seluruh warga dari daerah gempa. Yang mereka lakukan adalah membangun gedung tahan gempa, kemudian memasang sistem peringatan diri, melatih masyarakat sejak usia dini. Hasilnya, ketika gempa terjadi, masyarakat sudah tahu, oh harus berlindung di mana, oh bagaimana menyelamatkan diri, dan bagaimana mengurangi resiko. Korban jiwa pun dapat ditekan. Bandingkan dengan kondisi tanpa mitigasi, bukan gempa yang membunuh, tetapi ketidaksiapan manusia. Maka dari itu, jika kita berpikir secara logis dan logika, memprioritaskan mitigasi bukan hanya pilihan, tetapi keharusan. Kemudian argumen kami yang kedua ialah mitigasi menjaga kehidupan manusia secara utuh, bukan sekedar memindahkan. Hadirin yang terhormat, seringkali dalam kebijakan publik kita harus selalu menyederhanakan manusia hanya sebagai angka atau objek yang bisa dipindahkan. Padahal manusia adalah makhluk yang memiliki keterikatan emosional, hubungan sosial, budaya, serta sistem ekonomi yang kompleks. Relokasi sering dianggap
berlapis dan sering kita diabaikan. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Banyak masyarakat di daerah rawan bencana menggantungkan hidupnya pada lokasi tersebut. Lain bergantung pada laut, kemudian petani bergantung pada lahan, pedagang bergantung pada komunikasi sosial. Ketika mereka dipindahkan, mereka kehilangan sumber penghidupan utama kehidupannya. Bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup secara ekonomi. Kemudian yang kedua ialah dampak sosial. Relokasi memutus jaringan sosial, tetangga terpisah, kemudian komunitas terpecah, solidaritas melemah. Padahal dalam situasi krisis, justru jaringan sosial inilah yang menjadi kekuatan utama masyarakat. Kemudian artinya, berdasarkan data BNPB, Indonesia mengalami ribuan kejadian bencana setiap tahunnya, dan sebagian besar dampak terparah terjadi di wilayah memiliki kesiapsiagaan rendah. Namun di daerah yang telah menerapkan mitigasi dengan baik, jumlah korban jiwa dapat ditekan secara signifikan, bahkan hingga puluhan persen. Maka sekali lagi kami tegaskan, bukan perpindahan yang menyelamatkan, tetapi kesiapan. Maka dari seluruh pemaparan kami dapat kami simpulkan, mitigasi adalah solusi paling logis. Kemudian mitigasi melindungi manusia secara utuh, sementara relokasi bukan solusi utama, melainkan opsi terakhir dalam kondisi ekstrim. Maka dengan penuh keyakinan kami menegaskan, negara harus memprioritaskan mitigasi bencana sebagai bentuk perlindungan nyata bagi rakyatnya. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar dipindahkan, tetapi disiapkan. Mari kita pilih kebijakan yang tidak hanya cepat tetapi juga tepat. Mari kita bangun masyarakat yang tidak lari dari bencana, tetapi siap menghadapinya. Karena bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang bebas dari bencana, melainkan bangsa yang siap menghadapi bencana. Dukung mitigasi, lindungi rakyat sebagai bagian dari Undang-Undang Pendiri Bangsa. Selamatkan masa depan anak cucu kita untuk menuju generasi Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.